Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdun Nurul Karina. Saya prodi biologi. Saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan getaran dan gelombang serta perangkat. Konsep getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu di sekitar kesetimbangannya. Kesetimbangan adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari seperti pada gambar. Pernah getaran dipetik, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, pegas yang diberi beban serta bandul pada jam. Contoh ilustrasi getaran pada bandul sederhana. Nah, misalnya bandulnya berayun seperti gambar yang di sebelah kanan saya. Satu kali getaran penuh yaitu pada saat benda bergerak dari titik A ke B, ke C, ke B, ke A. Simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau titik C. Jika kita lihat pada gambar bandul, amplitudo terjauhnya yaitu adalah jarak B ke C atau jarak B ke A. Titik B merupakan titik kesetimbangannya. Jarak dari titik B terhadap selang waktu maka disebut dengan simpangan. Besaran dalam satuan getaran. Yang pertama adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Titik seimbang adalah posisi di mana benda tidak bergerak. Simpangan adalah posisi benda saat bergerak dihitung dari posisi seimbang. Amplitudo adalah simpangan yang terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai satu benda yang melakukan getaran. Periode dan frekuensi getaran. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Periode dilambangkan dengan T dan memiliki satuan sekon atau S. Untuk mempermudahnya, kita bisa menggunakan persamaan T sama dengan T per N, di mana T periode sama dengan T waktu satuannya sekon dibagi N banyaknya getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Frekuensi dilambangkan dengan F dan memiliki satuan Hertz atau disingkat dengan Hz. Untuk menentukan frekuensi, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan N per T, di mana F frekuensi satuannya Hertz dan N banyaknya getaran dibagi dengan T waktu satuannya sekon. Karena frekuensi adalah kebalikan dari periode, maka di antara keduanya berlaku hubungan F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Konsep gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambatannya. Contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang cahaya dan gelombang radius. Kita masuk ke gelombang berdasarkan medium perambatannya. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang bunyi, gelombang air, gelombang tali, dan gelombang pada seperti pada gambar. Misalnya gelombang bunyi. Seseorang bisa mendengarkan suara dan musik karena adanya gelombang bunyi yang merambat di udara hingga sampai ke telinga kita. Gelombang berdasarkan medium perambatannya. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Ini gelombang cahaya. Gelombang berdasarkan arah rambat dan arah putarnya. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya tegak lurus. Seperti kita lihat pada gambar. Ketika tali digerakkan ke atas ke bawah, maka arah getarnya tegak lurus, sedangkan arah rambatnya mengikuti arah gerakan gelombangnya. Gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat sejajar dengan arah getarannya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu gagangan dan satu rapatan. Contohnya gelombang pada selinci. Nah, seperti pada gambar, yaitu ada rapatannya dan ada ganggangannya.
Besaran-besaran dalam gelombang. Yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode dilambangkan dengan lambda. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang dilambangkan dengan T. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 detik dilambangkan dengan F. Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 detik dilambangkan dengan V. Hubungan antara cepat lambat gelombang V panjang gelombangnya lambda, periode T, dan frekuensi F adalah V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda per F, di mana V adalah cepat lambat gelombang satuannya meter per sekon, lambda panjang gelombang satuannya meter, T periode satuannya sekon, dan F frekuensi satuannya Hz. Kesimpulannya yaitu perbedaan getaran dan gelombang secara rinci. Getaran tidak merambat, sedangkan gelombang merambat dan terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Getaran memiliki arah getaran tetapi tidak memiliki arah rambatan, sedangkan gelombang berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya terbagi menjadi dua, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Getaran tidak memiliki cepat lambat getaran, sedangkan gelombang memiliki cepat lambat gelombang. Getaran tidak menyebabkan gaung, sedangkan gelombang dapat menyebabkan gaung. Getaran tidak menyebabkan gema, sedangkan gelombang dapat menyebabkan gema. Getaran tidak dapat dipantulkan, sedangkan gelombang dapat dipantulkan. Getaran dapat bergetar dalam ruang hampa, sedangkan gelombang tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila